Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad bersama Pemutakin dengan integrasi saya adalah waktu 3 Juli dari Praktikum B. Di sini saya ingin membahas eh, komunikasi I2C berterapkan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu sistem. I2C hanya membutuhkan dua jalur, yaitu SDL dan SCL. Pada akhir pembahasan, konsep ini diterapkan pada. Nah, kita lanjut ke eh, peta jalannya pembelajaran. Materi ini dibagi menjadi empat, yaitu pertama, kita mempelajari dasar komunikasi I2C. Yang kedua, kita mengenal beberapa sensor dan perangkat yang digunakan. Setelah itu, kita membahas peran ISP dan STM32. Dan yang terakhir, kita menghubungkan menjadi arsitektur arsitektur finalnya. Nah, kita pertama-tama kita bahas dulu mengenai anatomi hardware I2C atau inter-integrate circuit. Nah, itu sih menggunakan SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Beberapa perangkat dapat menggunakan kedua jalur tersebut secara bersamaan karena pin I2C bekerja dengan sistem open drain. Diperlakukan harus pull up agar jalur dapat kembali ke kondisi high ketika lebih tidak ditarik oleh perangkat. Nah, ini frame transisi I2C. Komunikasi I2C digunakan dalam kondisi start. Master kemudian menggunakan alamat, alamat perangkat beserta perintah baca atau tulis. Jika perangkat ditemukan slave memberikan ACK, lalu data dikirim dan komunikasi diakhiri dengan stop. Repeated start digunakan ketika master ingin langsung mengubah proses dari menulis membaca tanpa melepas bus. Nah, eh, ini adalah peta alamatnya. Setiap perangkat pada bahasa itu sih harus mempunyai alamat yang berbeda. Contohnya BME 280 menggunakan alamat 0 kali 76 atau 0 kali 77. OLED biasanya 0,0 kali 3C dan DS 3231 menggunakan 0 kali 68. I2C scanner digunakan untuk mengecek perangkat yang terhubung sekaligus mengetahui apakah terjadi konflik alamat. Nah, eh, BM280 digunakan sebagai sensor utama karena dapat membaca suhu, tekanan, dan kelembapan. BMP280 digunakan sebagai cadangan, tetapi sensor ini hanya membaca suhu dan tekanan. Untuk informasi waktu, DS5321 32 eh 3231 digunakan sebagai RTC untuk utama karena lebih akurat, tetap berjalan menggunakan baterai cadangan. Nah, di sini kita masuk ke EEPROM dan OLED. Nah, EEPROM digunakan untuk menyimpan data secara permanen sehingga data tidak hilang ketika daya dimatikan. Kapasitas penyimpanan bergantung pada jenis EEPROM yang digunakan. Sementara itu, OLED menampilkan data melalui frame buffer di RAM, kemudian seluruh tampilan dikirim melalui I2C karena proses penulisan EEPROM tidak langsung selesai. Program terus memberikan waktu tunggu atau melakukan ACK polling. Nah, di sini ISP sebagai gateway. Dalam sistem ini, ISP bertugas sebagai gateway dan mengumpulkan data. ISP32 menangani koneksi Wi-Fi, sinkronisasi waktu melalui internet, penyimpanan, dan pengiriman data ke komputer. ESP32 menggunakan VRTLS agar pembacaan sensor, komunikasi, dan data logging dapat dijalankan dalam task yang terpisah. Nah, di sini otak kedua STM3 sebagai node akuisisi.
STM32 digunakan sebagai node akuisisi yang berfokus membaca sensor secara stabil dan terjadwal. Pembacaan dapat menggunakan hal untuk mempermudah akses ke peripheral I2C, dan STM32 juga mendukung DMA sehingga transfer data dapat dilakukan tanpa terlalu membebani CPU. Nah, di sini multi-master dan konflik alamat. Walaupun I2C mendukung lebih dari satu master, penggunaan dua master secara bersamaan dapat menyebabkan konflik. Karena itu, sistem menggunakan prinsip satu master aktif. Pada satu waktu setelah itu, DS3231 dan MPU 6050 sama-sama dapat menggunakan alamat 0x68. Konflik tersebut diatasi dengan mengubah alamat MPU 60 menjadi 0x69 melalui pin A0. Nah, selanjutnya adalah blueprint integrasi. Walaupun harus mendukung lebih dari satu master, pada rancangan akhir STM32 bertugas sebagai membaca BM280, BH170, dan MPU 6050. Data tersebut diteruskan kepada ESP32 untuk memberi timestamp, disimpan di EEPROM dan dikirim ke komputer. Dengan pembagian tugas di STM32 fokus pada akuisisi sensor, sedangkan ESP32 menangani jaringan dan pengolahan data. Nah, selanjutnya di sini ada bus recovery. Bus I2C dapat mengalami kondisi macet ketika SDA terus berada pada kondisi low. Untuk memulihkan peripheral I2C dinonaktifkan dan pin diubah menjadi GPIO biasa. STL kemudian diberi 9 pulsa agar slave menyelesaikan transisi yang tertunda. Setelah itu dibuat kondisi stop dan peripheral I2C diinisiasikan kembali. Nah, di sini seluruh perangkat harus menggunakan ground yang sama dan kabel komunikasi sebaiknya dibuat pendek. Tegangan follow up juga harus sesuai dengan tegangan kerja. Microcontroller terutama jika menggunakan sistem 3,3 volt. Pada bagian software, gunakan I2C scanner, timeout, dan berikan waktu penyelesaian ketika menulis data ke EEPROM. Nah, di sini kesimpulannya yaitu I2C bukan hanya tentang menghubungkan SDA dan SL. Sistem juga harus memperhatikan alamat perangkat, register pull up, timing komunikasi, dan mekanisme penanganan error dengan pembagian tugas antara STM32 dan SP32. Sistem water heaters dapat bekerja lebih terstruktur, stabil, dan mudah dikembangkan. Nah, selanjutnya adalah simulasi menggunakan hardware aslinya habis ini. Nah, ini untuk percobaan yang I2C ini karena sudah dijalankan sebelumnya, ini akan saya ulang. Kita upload dulu, ini ESP nya, program ESP, dan ini yang kanan itu program STM. Nah, jadi ini tampilan awal saat baru di running. Nah, ini itu data yang terkirim dari master yaitu ESP ke STM, dan ini menampilkan data yang terhitung semakin bertambah dan menampilkan pesan hello world. Nah, kita lihat di serial monitornya, kita start monitoring. Nah, ini untuk yang ESP, ini STM nya satu. Nah, ini ya, jadi sesuai yang di STM dengan yang di LCD. Nah, kemudian untuk programnya
Ini untuk program yang ESP. Program ESP-nya. Ini yang main CPP-nya untuk ESP, dan ini untuk yang platform IO. Kemudian untuk yang STM BB6, BB7. ini untuk yang main CPP yang digunakan untuk STM di kedua. Nah, kemudian untuk yang platform IO itu seperti ini. Oke.